Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pecinta aglonema. Jumpa lagi dengan saya di Yani Channel. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini saya ingin berbagi tips berdasarkan pengalaman saya. Tips ini adalah berkaitan dengan hal-hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengadopsi atau membeli aglonema. Mungkin teman-teman punya pengalaman bahwa teman-teman pernah membeli satu pohon aglonema, kemudian setelah kita bawa pulang ke rumah dan pelihara di rumah, beberapa hari terlihat daunnya ada yang membusuk, kemudian ada juga yang menguning, kemudian tiba-tiba juga batangnya lonyot, sehingga lama-lama daunnya itu hilang satu-satu dan akhirnya aglonema yang baru kita beli itu tidak bisa diselamatkan. Jadi melalui video ini saya ingin berbagi tips atau hal-hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengadopsi atau membeli sepohon aglonema. Semoga tips-tips ini ya bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, jadi hal-hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan? Nah, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan sebelum kita membeli aglonema itu adalah kesan pertama. Kesan pertama kita terhadap aglonema itu adalah sesuatu lah gitu. Jadi terlihat sangat sehat, subur, rimbun, dan sangat mempesona. Karena memang sejatinya si ratu daun ini daun-daunnya itu sangat mempesona. Karakter-karakter dari daunnya itu cukup menarik hati kita. Jadi kesan pertama dari aglonema itu hal pertama sebelum kita mengadopsi aglonema. Kemudian yang kedua, hal apa yang perlu kita perhatikan yaitu kita lebih dalam lagi memperhatikan keadaan daun, teman-teman. Nah, ini contohnya. Nah, kalau aglonema yang semacam ini, jangan dah sekali-sekali kita ambil. Karena ini sudah terlihat bahwa aglonema ini ada masalah. Atau dengan kata lain, aglonema ini kurang sehat. Jadi terlihat dari daunnya yang lemas, letoy, kemudian agak menguning. Nah, bagi teman-teman yang baru memulai memelihara dan merawat aglonema, hal-hal yang semacam ini sebaiknya kita hindari. Karena ini akan membuat kita kecewa, karena mungkin pengalaman kita merawat aglonema masih belum banyak ya teman-teman. Tapi kalau para master mungkin itu bukan hal yang sulit. Nah, ini lihat daunnya apakah ada yang menguning. Kalau menguning satu lembar aja sih mungkin itu normal ya. Tetapi kalau ada 2 atau sampai 3, nah itu perlu dicurigai. Berarti aglonema itu mungkin ada masalah. Dengan kata lain kurang sehat. Nah, kemudian daunnya terlihat ukurannya itu hampir mirip atau hampir sama. Nah, kemudian itu hal yang kedua ya, kita melihat keadaan daunnya lemas, letoy, itu jangan sekali-sekali diambil. Jadi aglonema itu daunnya posisinya itu selalu tegak gitu, agak tegak. Nah, seperti ini suksom, ini terlihat sangat letoy ini daunnya. Sepertinya ini aglonema suksom yang baru datang ya. Mungkin ini perjalanan dari luar daerah menuju ke daerah sini butuh waktu, dan dalam perjalanan itu mungkin mereka stres. Nah, ini terlihat daunnya sudah menguning dan ini harus segera dibuang agar tidak menular ke teman-teman yang lain. Nah, ini red anja cukup sehat, daunnya tegak dan lebar.
Kemudian hal yang ketiga adalah kita melihat calon daun baru. Ada nggak jarum-jarum calon daun baru yang muncul di aglonema itu? Nah, kalaupun tidak ada jarumnya, kita perhatikan daun yang baru terbuka. Nah, apakah ukurannya itu mirip atau hampir sama dengan daun yang sudah ada, atau bahkan lebih lebar dari daun yang sudah ada. Nah, itu menandakan bahwa aglonema itu sangat sehat. Sangat sehat. Jadi kalau daun yang baru keluar itu mirip atau sama dengan daun yang sudah ada atau bahkan bisa lebih besar, itu menandakan aglonema itu cukup sehat. Nah, ini red anja cukup sehat, rimbun, daunnya hampir sama, ukurannya besar. Nah, ini juga terlihat daun yang baru muncul itu juga cukup lebar. Nah, ini ada suksom, baru terbuka juga daun barunya. Nah, ini terlihat sehat karena daunnya itu sudah tegak berdiri semua, tidak lemas, tidak letoi. Nah, ini ada red stardust juga. Nah, ini ada red anja. Nah, itu ada terlihat kuning. Itu normal karena itu mungkin sudah cukup lama daunnya itu. Nah, terlihat seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh aglonema yang cukup sehat dan boleh teman-teman mengadopsinya. Tetapi jika melihat daunnya itu lemas, letoi, nah sebaiknya tidak usah diadopsi. Nah, itu hal yang ketiga, teman-teman. Nah, sekarang hal yang keempat. Apa yang perlu kita perhatikan lagi sebelum kita mengadopsi aglonema? Yang keempat adalah calon anakan dari aglonema itu. Kita menengok di situ ada nggak calon anakannya gitu. Nah, karena kalau aglonema sudah memenuhi persyaratan yang 3 tadi, kemudian ada muncul anakannya, itu sudah yakin dah kita bahwa itu adalah aglonema yang cukup sehat. Nah, ini adalah salah satu koleksi saya, Red Sumatra, Pride of Sumatra. Sudah terlihat ada anakannya. Kemudian ini juga sudah terlihat ada anakannya. Daunnya cukup sehat, rimbun. Jadi itu adalah hal yang keempat yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengadopsi sepohon aglonema. Jadi melihat ada tidaknya anakannya. Kemudian yang kelima, hal apa lagi sih yang perlu kita perhatikan? Nah, di aglonema itu sudah pasti ada bakteri, ada hama yang akan menyerang aglonema itu. Nah, kita perhatikan ada tidaknya hama yang menyerang aglonema itu. Ya, memang jangan menganggap bahwa aglonema yang terlihat subur itu tidak diserang oleh hama atau bakteri. Itu bisa. Nah, jadi kita meraba-raba daunnya, mungkin ada kutu sisik di belakang daun aglonema itu, atau kita melihat ada nggak titik-titik putih yang menandakan itu adalah kutu putih yang menyerang aglonema kita. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang semacam itu, sebaiknya kita hindari. Karena itu butuh penanganan khusus. Jadi yang kelima itu melihat ada tidaknya bakteri dan hama yang menyerang aglonema. Kemudian selanjutnya poin yang keenam adalah survei harga. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan harga aglonema. Kita memang tahu bahwa harga aglonema itu cukup mahal ya, tetapi tidak semua aglonema itu mahal. Ada kelas-kelasnya gitu. Ada yang murah, ada yang menengah, ada yang kelas sultan dah. Jadi jangan sampai kita membeli Dona Carmen seharga Red Sumatra. Wah, itu sangat merugikan kita. Jadi jangan sampai kita membeli aglonema itu dengan harga yang
kemahalan gitu. Ya memang sih setiap daerah berbeda harga, tetapi tidak terlalu jauh berbeda. Paling tidak kita mensurvei lah di daerah kita sendiri. Karena aglonema itu ada rupa, ada harga, dan ada nama, ada harga pula gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu. Jadi begitulah teman-teman, jika kita ingin mengadopsi aglonema, jadi ada 6 tips itulah yang saya bagi, yang saya share di video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi demikianlah teman-teman, mungkin dengan melihat video saya ini ada timbul pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab sebisa yang saya jawab. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.